Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Baik, mudah-mudahan hari ini, pagi yang cerah ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tugas Bapak hari ini yaitu mengerjakan matematika yang mana mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal ataupun sebaliknya, pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Sebagaimana soal yang sudah Bapak share di grup. Bapak akan sedikit menjelaskan terkait bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal ataupun sebaliknya. Silakan kalian simak penjelasan dari Bapak berikut ini. Baik, yang pertama kalian itu harus mengenal bagaimana dan seperti apa pecahan biasa dan seperti apa pecahan desimal. Bapak sudah tuliskan. Ini adalah contoh daripada bentuk pecahan biasa. Misalnya 1/2, 2/5, 4/10 dan seterusnya ya. Ini adalah bentuk pecahan biasa. Kemudian yang di bawah yang ini ya. Ini adalah bentuk daripada pecahan desimal. Misalnya 0,5, 0,10, 0,75 atau misalkan 0,125 dan seterusnya ya. Paham ya sampai sini? Selanjutnya adalah bagaimana cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Bapak sudah tuliskan contohnya yang pertama. Misal 3/10 sama dengan 0,3. Dari mana? Nah, karena penyebutnya 10, maka di belakang koma pasti ada satu angka ya. Di belakang koma adalah satu angka. Karena ini 3, maka menjadi 0,3. Penyebutnya pun harus 10 misalnya. Kemudian 100 ya. Nah, yang ini yang dinamakan penyebut. Penyebutnya harus 10, 100, 1000 dan seterusnya. Contoh yang kedua misalnya 45/100. Karena penyebutnya 100 maka di belakang koma ada 2. Jadinya 0,45. Ya, 45 dari sini. Kemudian contoh yang ketiga, kalau misalnya kalian menemukan soal 3/4, penyebutnya bukan 100, bukan 10, bukan 1000, maka harus diubah dulu penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Misalkan 3/4. Nah, 4 ini harus diubah dulu menjadi 10 atau 100 atau 1000. Karena 4 tidak bisa diubah menjadi 10. Misalkan 4 dikali berapa pengen menjadi 10, kan nggak bisa. 4 dikali 2 bisanya paling jadi 8, nggak bisa jadi 10. Maka kalian harus cari pengali yang bisa menjadikan misalkan 10 atau 100 atau 1000. 4 tidak bisa menjadi 10, maka kalian harus beralih ke 100. 4 dikali berapa ingin jadi 100, maka ketemu 4 dikali 25 itu akan menjadi 100. Karena 4-nya dikali 25, maka yang atasnya juga harus sama dikalikan 25. Maka jadilah seperti ini. 3 dikali 25 jadi 75. 4 dikali 25 menjadi 100 sama dengan 0,75. Contoh yang kedua, 5/8. Penyebutnya 8, maka kalian harus ubah menjadi 10 atau 100 atau 1000. Karena 8 dikalikan berapapun tidak akan bisa menjadi 10, tidak akan bisa menjadi 100, maka jadi penyebutnya 1000. Bagaimana menjadi 1000? Maka dikalikan 8 dikalikan 125 itu akan menjadi 1000. Karena 8-nya dikali 125, maka yang atasnya nih, yang 5 ini, yang 5 juga harus dikali sama 125. 5 dikali 125 jadi 625 per 1000.
maka dirubah menjadi desimal menjadi 0,625. Karena 1000 di belakang koma harus ada 3 angka atau 3 digit. Begitu ya anak-anak. Kemudian contoh berikutnya adalah mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa. Bagaimana contoh di sini? Misalkan ada 0,8 ya. 0,8 itu sama dengan, karena di belakang koma ada 1, maka pasti penyebutnya ya, penyebut itu yang di bawah, penyebutnya itu 10, maka menjadi 8/10. Sampai sini ini belum selesai, kalian harus menyederhanakan, jadi mengubah menjadi lebih sederhana. Bagaimana caranya? Caranya adalah dibagi dan pembaginya harus sama ya. 10 dibagi berapa supaya pembaginya sama, dan 8 juga dibagi berapa harus sama dengan yang 10 dibagi pembaginya. Contoh, ini Bapak sudah ketemu misalkan yang sama itu bisanya dibagi 2. Karena 8 dibagi 2 kan bisa. 8 dibagi 2 menjadi 4. 10 dibagi 2 menjadi 5. Misalkan, Pak, kenapa harus 2? Kenapa enggak yang lain? Karena kalau yang lain enggak bisa. Contoh, 8 dibagi 3 bisa tidak? Enggak bisa. 10 dibagi 3 nggak bisa ya. Misal, Pak, kan 8 bisa dibagi 4. Iya bisa, tapi 10-nya tidak bisa dibagi 4. Contoh, 8 dibagi 4 sama dengan 2. 10 dibagi 4 nggak bisa ya. Nggak bisa menjadi bentuk angka yang biasa. Jadi kalau ini harus cari yang pembaginya sama, maka ketemu pembaginya yang sama adalah 2. 8 dibagi 2 menjadi 4. 10 dibagi 2 menjadi 5. Maka jadilah 4/5. Nah, ini menjadi 4/5. Ini jawaban yang betul. Jadi jangan sampai sini dulu. Ini belum selesai. 8/10 belum selesai. Kalian harus menyederhanakan lagi menjadi 4/5 dengan cara dibagi penyebutnya. Kemudian ini yang atasnya juga, pembilangnya juga dibagi dengan angka yang sama. Contoh yang kedua, 0,25 ya. Karena di belakang, seperti yang Bapak sudah bilang tadi, di belakang koma 2 itu pasti 100 penyebutnya. Maka jadilah 25/100. Nah, sampai sini belum selesai. Maka kalian harus lebih menyederhanakan lagi. Caranya bagaimana? Seperti yang tadi di atas, dibagi baik itu pembilang maupun penyebutnya. Dibaginya harus sama. Nah, biar sama, maka ketemu 25 itu dibaginya 25. 100 dibagi juga yang sama 25. Nggak boleh beda. Kalau ini dibagi 25, ini dibagi 2, nggak bisa. Harus sama ya. Ya, harus sama. Jadi cari pembagi yang bisa membagi dua-duanya. Ya. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 yaitu 4. Jadi 1/4. Pak, kenapa enggak yang lain pembaginya? Kenapa harus 25? Karena yang lain tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena nantinya tidak sama. Contoh, 25 misalnya dibagi 5, maka hasilnya 5. 100 dibagi 5 memang bisa, tapi belum menjadi bentuk yang paling sederhana. Jadi cari pembagi yang bisa menjadikan bentuk pecahannya paling sederhana, paling kecil ya. 1/4 itu sudah mentok paling kecil. Jadi cari pembagi yang bisa membuat bilangan ini menjadi paling sederhana. Itu saja dari Bapak, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalaupun tidak paham, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya Bapak akan menjelaskan lebih detail dalam pertemuan tatap muka. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di pertemuan tatap muka dan tidak ada halangan apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.